Halo, selamat datang di Podcast with Alumni in collaboration with Podcast by BEM Undip. Kenalin, nama aku Ila dan pada episode kali ini kita bakal ngebahas tentang career transition bersama salah satu alumni di Undip. Kira-kira siapa ya dia? Yuk kita simak video yang satu ini. Hai, kenalin, nama aku Hani Nurmalita. Aku alumni dari Universitas Diponegoro jurusan Ilmu Komunikasi angkatan 2014. Dan sekarang saya aktif sebagai staf di bidang media sosial di Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang. Hai Divs, jadi aku hari ini udah bareng narasumber kita. Siapa nih? Halo. Jadi udah kenalan ya di awal ya? Udah kenalan ya. Oke, jadi narasumber kita hari ini Mbak Hani. Beliau alumni Ilmu Komunikasi Undip angkatan 2014 ya. Betul. Berarti tamat tahun 2018. 2018. Alhamdulillah tamat tepat waktu ya. Iya. Gimana kabarnya Mbak Hani? Kabarnya baik, sehat. Ila apa kabar? Alhamdulillah Mbak, masih bisa. Masih bisa menjalani perkuliahan. Masih semangat ya sampai selesai ya? Insya Allah. Atau udah ada HWP nikah? Waduh. Pengen nikah. Masih lama. Oke. Mbak Hani udah. Sudah ya? Sudah ya. Ada IG anaknya, aku ada lihat. Oh boleh. Nanti tapi lihat di ibunya dulu. Oh gitu. Di @Hani Nurmalita. Jangan lupa di follow. Tetap ya. Oke, jadi Mbak Hani sekarang kesehariannya apa nih Mbak? Kesehariannya jadi ibu. Oke. Habis itu jadi karyawan juga karena sekarang masih CPNS di Diskominfo Kota Semarang, kantornya di Balai Kota. Terus habis itu kalau weekend jadi pekerja televisi juga di TVRI. Oh, wow. Sama paling side job MC gitu sih. I see. Dan jadi istri orang juga ya? Iya. Banyak ya? Banyak. Keren sih. Jadi Mbak Hani ini aku lihat di Instagramnya tuh. Oh udah kepoin duluan ya? Oh pasti dong, nggak mungkin enggak ya. Banyak banget nih. Jadi CPNS tuh berarti belum PNS gitu Mbak? Belum, karena aku baru ikut tes tahun kemarin. Terus tahun ini baru masuk dan masih tahun depan untuk ngilangin C-nya. I see, iya. Terus juga kalau di TVRI jadi apa Mbak? Presenter? Ya, jadi presenter, lebih tepatnya penyiar berita sih gitu. Jadi karena aku dari zaman kuliah itu udah masuk TVRI, kemudian dulu masih nyambi-nyambi gitu kan. Jadi lebih ke presenter kalau dulu karena pegangnya program segala macam. Nah, kemudian mulai kesini pindah ke berita yang biasanya lebih formal dan jamnya lebih teratur begitu kan. Biasanya di weekend itu menjadi penyiar berita gitu. Dan jadi MC juga ya Mbak? Di kayak acara nikahan gitu juga ya Mbak? Sering, karena sekarang sudah ada bayi ya. Jadi ambilnya cuma yang weekend aja. Kebetulan yang biasanya acara bisa weekend adalah ya nikahan, lamaran gitu kan. Karena biasanya kalau acara company dan lainnya di weekdays. Betul, yang mana tidak bisa. Kerja juga ya Mbak di kantoran. Dan Mbak Hani berarti kalau aku lihat sih Mbak Hani ini jurusannya dulu di kuliahan sama pekerjaannya sekarang tuh sejalan gitu ya Mbak ya? Iya, relate banget untungnya gitu ya. Jadi nggak kesasar gitu. Betul, kan. karena kalau di narasumber yang sebelumnya mungkin pekerjaan dan keseharian dan lain-lainnya mungkin ada yang berbeda gitu, dimana kerjaannya sama dulu kuliahnya seperti apa itu berbeda gitu. Kalau yang sekarang nih narasumber kita kebetulan sejalan nih, dan mungkin kita mau kulik-kulik lagi gimana sih Mbak Hani bisa sampai ada di titik sekarang gitu. Mungkin aku mau menilik ke belakang sedikit waktu kuliah sih Mbak. Iya. Perkuliahan, Ilkom nih ya, sama-sama Ilkom. Dulu Mbak Hani waktu kuliah di Ilkom, apa sih Mbak pengalaman yang selalu nggak selalu juga sih, kayak yang berkesan lah selama berkuliah di Ilkom Undip gitu? Ilkom Undip banyak sih ya. Sebenarnya kalau kuliahnya apa tuh nggak ingat.
Cuma lebih ingat ke tugas-tugas apa yang dikerjain gitu. Mulai dari bikin dokumenter, kebetulan karena aku jurnalistik ya, jadi bikin dokumenter, kemudian bikin program TV begitu kan. Kita ada wawancara sama narsum, terus habis itu ada berbagai macam bikin majalah, website, terus bikin event, pokoknya banyak banget lah. Terus juga waktu kuliah itu aku sempat ambil exchange, dapat program karena Undip salah satu yang kerjasama sama EU ASEAN untuk kemudian siswanya ini bisa ikut seleksi pertukaran pelajar dengan negara-negara di ASEAN ataupun di Uni Eropa gitu. Dan itu kelihatannya bangga juga karena jurusan ilmu komunikasi Undip salah satu yang paling banyak pesertanya selain dari HI ya. Di Undip gitu. Jadi ya seneng sih di ilmu komunikasi karena anak-anaknya aktif, terus kesempatannya juga banyak untuk bisa kemana-mana gitu kan. Dan jejaring alumninya pun juga sampai mana-mana gitu. Masih dulu tagline-nya sama, fun, smart, and dynamic. Iya, tetap dong, salam komunikasi. Iya benar-benar. Berarti tuh Mbak Hani emang dari lebih ke jurnalistik semuanya ya Mbak? Ikut pertukaran pelajar. Aku juga ngelihat CV-nya Mbak Hani tuh ikut banyak kegiatan di luar selain kampus juga kayaknya ya, selain yang ada di Undip gitu, kayak apa? Siap. Oh itu sebenarnya setelah lulus masuknya. Ya. Tapi walaupun memang dirintisnya, dicobanya itu semenjak dari kuliah. Karena ya memang cukup kompetitif ya. Kemudian ketika sudah lulus dan memang nunggu sempat pandemi terus baru ada lagi dan akhirnya bisa daftar di situ. Jadi karena dasarnya itu waktu kuliah ikutnya ISEC. Jadi memang udah tertariknya sama something abroad gitu kan, pergi keluar. Dan kemudian kebetulan SIAP ini juga mewadahi bagi mereka yang sudah menikah di waktu itu ya. Karena kalau sekarang peraturannya udah beda lagi gitu. Jadi pengen masih ikut berperan aktif gitu kan sebagai anak muda, dan salah satunya bisa difasilitasi lewat SIAP conference tersebut. Ila nanti ikut ya? Agak pressure ya. boleh. Aku lumayan tertarik juga sih. Terus selain itu, kalau di Undip sendiri Mbak ada ikut UKM atau kayak dulu ada ikut kepanitiaan gitu-gitu nggak Mbak? Dulu itu ikut ISEC. Jadi karena itu agak cukup sibuk ya, karena kebetulan aku juga pernah jadi aku lupa istilahnya, tapi jadi tuan rumah. Yang ada mahasiswa asing tinggal di rumah kita gitu kan. Terus habis itu kalau untuk kepanitiaan belum pernah sih kayaknya dulu ya. Jadi lebih ke ISEC itu sih karena udah banyak habis waktunya di situ. Sama paling organisasi di luar itu. Jadi kayak pernah ikut satu atap juga kayak komunitas pendidikan di Kota Semarang tapi di luar kampus gitu. Nah, tadi kan berarti kalau aku bisa lihat ya, seminggu itu full emang bener-bener pekerjaan. Dari weekdays-nya itu pekerjaan di kantor, terus weekend-nya di lamaran atau nikahan orang gitu kan, nge-MC, terus juga di TVRI Jateng juga masih tetap bekerja gitu. Nah, sebelum sampai ada di titik yang sekarang nih Mbak, kira-kira dulu tuh awalnya gimana sih awal mulanya gitu Mbak sampai bisa ada di titik ini gitu? Karena barangkali awalnya itu dari penyiar radio dulu ya. Jadi ketika aku lulus SMA kan agak lama tuh sampai kemudian masuk kuliah ya, kayak ngapain gitu. Terus kebetulan di radio yang aku dengerin mereka tuh lagi buka untuk penyiar baru. Ya udah kemudian aku daftarlah ke sana. Nah kemudian dari sana karena memang awalnya tuh sebenarnya nggak suka ketemu banyak orang ya, nggak suka ngomong gitu, makanya masuk ilmu komunikasi biar bisa berkomunikasi gitu. Terus karena pertama dari radio kan lebih ke suara ya, audio dulu, jadi istilahnya di situ lebih ke bentuk untuk suara dan bagaimana penyampaian secara public speaking. Kemudian di radio kan sering ada event juga, ketika harus offline kita ketemu sama pendengar secara langsung. Nah di situ public speakingnya lebih keasah lagi dengan ketemu banyak orang. Nah, kemudian di 2016 baru masuk ke TVRI. Nah karena sebelumnya ketika di kampus itu aku jadi presenter salah satu acara kampus gitu kalau nggak salah di TV kampusnya Undip gitu. Belum ada, dulu masih masuknya di Cakra TV. Jadi programnya yang bikin anak Undip, cuman channel kampus namanya kalau nggak salah. Ya, channel kampus. Masih ada sampai sekarang?
Masih ada ya? kampus, Nah bener tuh, itu jadi bener-bener istilahnya kayak digodoknya dari di kampus. Kemudian pas kebetulan di TVRI juga lagi cari penyiar, coba-cobalah di sana part time gitu kan. Kemudian belajar dari satu program ke program yang lain sampai kelihatannya segala macam program udah pernah dicoba sih. Oke, wow. Terus habis itu baru kemudian setelah lulus, kebetulan pas lulus itu ketemu juga ada lowongan di kantor yang sekarang ini. Jadi dulu masih jadi pegawai kontrak untuk kebutuhannya penyiar radio. Jadi karena kantornya lagi bikin radio, butuh penyiar. Kebetulan mantan penyiar radio yang sudah lulus, pengen cari kerjaan yang lebih settle, akhirnya daftarlah ke kantor Diskominfo ini gitu. Dan kebetulan cocok sama jurusannya ilmu komunikasi, dimana nggak cuman siaran radio aja sih, untuk TV pun dan yang lain-lainnya masih bisa mengerjakan di bidang itu gitu. Oke. Nah, dari tadi berarti emang maksudnya perjalanannya untuk sampai ke sini tuh nggak instan gitu ya Mbak. Ada prosesnya lah gitu, dimana mulai dari mungkin tadi penyiar radio, terus akhirnya kesana kemari dan akhirnya sampai ada di sini gitu ya. Nah itu Mbak, aku yakin pasti bukan hanya persiapan dari segi skill yang atau pengalaman yang Mbak Hani punya gitu ya. Pasti ada hal-hal lain yang perlu kita siapin dari diri kita sendiri gitu Mbak. Nah kira-kira boleh nggak nih Mbak share ke teman-teman apa aja sih tips and trick atau persiapan selain dari skill kita sendiri gitu. Mungkin dari mentally atau physically gitu, gimana Mbak kira-kira? Bener banget sih yang tadi dibilang Ila, karena menurutku aku sangat menghargai bagaimana proses itu, dan yakin nggak semuanya tuh nggak ada yang instan. Dan kebetulan jalan hidupku juga gitu ya, nggak ada yang tiba-tiba langsung misalnya dapat privilege dari ini gitu, tapi memang bener-bener start from the bottom gitu kan, memulai bertahap sampai akhirnya bisa ngebentuk diri kita yang sekarang gitu. Dan sebenarnya selain dari segi mungkin pendidikan, kebetulan emang ilmu komunikasi relate ya sama kerjanya sekarang, menurutku koneksi itu juga sangat penting sih. Jadi apalagi sebagai teman-teman mahasiswa, aku sangat appreciate buat mereka yang mau punya peran banyak gitu, entah itu di komunitas, entah itu di organisasi, di kampus, ataupun bahkan di kampung gitu ya, di rumah. Karena kita tuh benar-benar nggak akan tahu di mana pintu rezeki itu akan kita temuin gitu. Bisa aja dari channel yang ini gitu. Jadi mumpung masih muda, bukalah jalan selebar-lebarnya untuk masa depan kalian gitu. Dengan interaksi sama banyak orang, kemudian maintain relationship gitu. Jadi nggak yang cuman kenal aja, tapi di maintain itu. Apalagi anak komunikasi kan, PR, segala macam. Itu juga salah satu yang harus mahal networking itu untuk bisa kita dapatkan gitu kan. Dan itu benar-benar yang nggak nyangka, dulunya dari sini kemudian nyambung ke sini gitu kan. Bahkan dulu pun aku juga pernah di startup untuk belajar begitu kan, dan dari situ pun terus nyambung ke hal-hal yang lainnya juga. Padahal sebenarnya IT gitu kan nggak terlalu relate ya sama komunikasi, tapi di situ kemudian aku ambil bagian PR-nya. Walaupun jurusanku juga jurnalistik gitu, tapi lomba-lomba pun saya juga ambil yang bidangnya PR. Jadi ambillah hal-hal yang barangkali masih relate atau bisa disambungkan dengan apa yang menjadi dasarnya kita dari segi ilmu ataupun pengalaman, tapi itu bisa buka pintu-pintu lain begitu. Jadi jangan ragu atau takut untuk coba-coba hal baru, karena itu zaman sekarang tuh semua hal bisa membawa kita ke rezekinya kita. Betul banget. Oke, jadi networking juga penting banget ya Mbak ya. Oke, Mbak, aku penasaran sih. Soalnya dari tadi Mbak Ani cerita kan kayaknya emang walaupun pekerjaan emang berprogres gitu ya, nggak instan gitu. Tapi kan kelihatannya selalu berjalan gitu, terus-terusan gitu ya. Iya, keep on track lah, kayak di sini ini gitu. Dan pastinya ini karir Mbak Hani yang sekarang itu belum stop sampai di sini kan tentunya. Pasti kita Mbak Hani sendiri pasti punya harapan ke depannya seperti apa. Nah, tapi mungkin di balik itu yang nggak banyak orang tahu nih Mbak, soal kendala atau struggling Mbak Hani selama ini, atau mungkin selama di pekerjaan apa sih kendala-kendala yang Mbak Hani hadapin yang orang nggak banyak tahu. Orang tuh cuma tahu di depan sosial media yang Mbak Hani sebagai seorang presenter, MC, public speaker gitu kan. Nah, gimana tuh Mbak? Sebenarnya banyak ya kalau terkait sama kayak gitu, karena aku tipe orangnya memang kalau bisa itu direncanakan gitu ya. Jadi
sangat terplanning. Walaupun kadang ada hal yang di luar plan ya. Jadi ketika SMA pun karena pengennya masuk ilmu komunikasi, ya udah ambilnya jurusan IPS karena nanti pasti akan bisa lebih mudah masuk ke jurusan ilmu komunikasi, dan aku pun lewatnya SNMPTN gitu kan. Wow, Nah, setelah okay. masuk di komunikasi, kerjaannya pun karena pengen di TV gitu kan. TV kalau bisa juga TV nasional. Dan sebenarnya kalau secara progres kan dari TV itu kalau mau diseriusin ya sudah di regional, pengennya ke nasional ya. Betul. Beberapa kali pun ada kesempatan untuk ke sana. Tapi ya karena satu dan lain hal, apalagi keluarga ada di sini gitu kan. Akhirnya mungkin kurang ada keberanian untuk meninggalkan yang ada di Semarang begitu ya. Jadi akhirnya melepaskan hal-hal tersebut untuk ya udah kita tetap stay di Semarang. Karena kadang keluarga tuh kan sesuatu yang lebih besar ya daripada kadang impian kita gitu. Tapi sebenarnya sangat aku sendiri sangat mengencourage untuk teman-teman ini. Kadang kita tuh cuma butuh untuk meyakinin orang tua kok. Karena orang tua tuh memang tugasnya untuk khawatir gitu ya. Bener. Apalagi setelah jadi orang tua baru paham gitu. Jadi sebenarnya bukannya nggak boleh, tapi ya kita perlu untuk menunjukkan bahwa kita juga bisa untuk ke sana gitu kan. Tapi kemudian ternyata memang kelihatannya jalur rezekinya kayak gitu ya, takdirnya. Akhirnya ternyata memang untuk kedepannya pasti kan karena kerjaan juga sudah di Semarang dan tetap akan di Semarang gitu. Tapi sebenarnya kalau pengennya pengennya sih bisa sampai nasional gitu kan. Atau bahkan kerja di level internasional pun juga oke-oke aja gitu loh. Kalau sebagai pribadi aku sangat suka tantangan dan sangat menyambut baik hal-hal seperti itu. Tapi kemudian ya kembali lagi memperhitungkan keluarga dan segala macam. Ya udah ambil jalan aman. Emang kalau bisa dibilang memang yang pilihannya aku ambil pilihan aman banget sih gitu. Karena ya beberapa tanggung jawab yang tidak bisa dilepaskan gitu. Potret seorang istri yang baik ya teman-teman. Oke Mbak. Sekarang karena tadi kita udah ngobrol panjang lebar ya soal karirnya Mbak Hani yang keren banget. Kita mau agak peregangan sedikit nih Mbak. Peregangan? Iya, main game. Oh kirain senam. Oke. Enggak dong. Oke, boleh? Mana nih? Oke. Oh. Jadi kita main bareng bintang-bintang. Baiklah. Oke. Pertanyaannya bakal ditanyain sama teman-teman di balik layar. Oke. Jadi deg-degan. Oke, jadi pertanyaan pertama, never have I ever bad mood kerja karena problem personal. Pernah nggak nih kira-kira? Pernah sih, tapi kalau aku anaknya diem kalau bad mood gitu. Jadi paling diem aja sih. Tapi ini nggak Mbak, kalau misalkan kayak diajak ngomong tetap yang kayak gitu, kayak tetap bad mood gitu nggak? Kayak tetap sinis jutek gitu nggak? Kayaknya enggak sih. Enggak. Tapi lebih ke lempeng aja gitu. Profesional. Oke, lanjut. Never have I ever nangis gara-gara pressure bos. Aduh, sayang banget nih. Aduh. Nah, enggak sih. Soalnya aku Enggak Kenapa? enggak kan, aku kerjaannya cuma freelance. Jadi enggak terlalu punya bos. Enggak kan ya, udah punya bos. Iya. Bosku baik-baik. Kadang karena temen sih nangisnya ya. Oh gitu, gimana tuh? Gara-gara kerjaan tapi. Ya kadang. Selanjutnya, never have I ever dimarahin senior kantor karena lambat kerjanya. Enggak ya? Enggak sih. Mungkin pernah ditegur sih ya. Ditegur. Lebih ditegur gitu. Tapi nggak apa-apa, ditegur itu kan membuat kita jadi tahu apa kesalahan kita. Aku lebih suka kayak gitu sih. Lebih baik diomongin ya nggak sih? Daripada diem. Nah betul. Karena kadang yang diem-diem tiba-tiba menjerumuskan. Betul. Oke, lanjut. Never have I ever telat kerja alasannya kendaraan atau lalu lintas macet. Itu pernah deh aku. Nggak pernah aku. Ya kan kadang mandinya yang lama tapi disalahin lalu lintas ya. Nggak sih, karena banjir kadang. Oh banjir. Selanjutnya, never have I ever gaji pertama untuk traktiran. Wih. Aduh, pernah dong. Tapi maksudnya yang semuanya atau enggak ya? Enggak semua dong. Enggak semua. Ya kayak pengen Kayak download aja sih, satu kali gaji buat jajan semua. gajinya 2 juta, habisnya 3 juta. Ya paling dikit-dikit sih, ya tetap. Takdiran ke orang tua Mbak. Ya paling tetap kasih setoran. Restoran bahasanya. Sampai sekarang nggak sih Mbak?
sampai sekarang tetap sih. Nanti Ila gitu ya. Oke, Mbak. Oke. Oke, pertanyaan terakhir, never have I ever mendadak kerja lembur. Sering gak sih? Sering dong. Iya. Sering kalau itu. Sering. Ada pertanyaan tambahan? Udah cukup pertanyaannya itu aja. Oke, thank you. Nah, Mbak Hani, ini kita dari tadi udah ngobrol soal karirnya Mbak Hani. Terus tadi kita barusan udah main game. Nah, mungkin ini pertanyaan terakhir nih dari aku, Mbak. Karena ini juga dalam rangka bulan ini kan Dies Natalis Undip. Nah, sebagai alumni Undip dan aku juga anak Undip dan mungkin Dips yang nonton ini juga mahasiswa Undip gitu ya. Apa sih Mbak harapan untuk Undip dan teman-teman yang nonton mungkin di dalam rangka Dies Natalis Undip ini? Oke, harapannya sih semoga Undip semakin jaya ya. Jaya. Semakin maju, mahasiswanya pada nyaman untuk belajar di sini, bisa menghasilkan orang-orang yang luar biasa. Apalagi kalian nanti siapa tahu jadi pemimpin-pemimpin begitu kan. Yang jelas jadi kampus yang menyenangkan, benar-benar bisa mencetak generasi muda yang keren-keren. Dan buat teman-teman mahasiswa, ini nasibnya Undip itu ada di tangan kalian gitu. Jadi jadilah mahasiswa yang aktif, belajar yang benar. Dan pokoknya apapun yang ada di kuliah ini pasti akan bermanfaat untuk diri kalian ke depannya, entah itu nanti pekerjaannya apapun yang nanti akan diambil. Betul. Gitu. Jadi bukan Undipnya yang apa sih bahasanya tuh, bukan mahasiswa yang dapat nama dari Undip, tapi Undip yang dapat nama dari mahasiswanya gitu. Ya, dua-duanya ya. Dua-duanya gitu. Oke deh Mbak Hani, terima kasih banyak udah mau ngobrol di podcast with alumni in collaboration with podcast by BEM Undip. Sampai jumpa teman-teman di podcast episode selanjutnya. Dadah. Dadah. Terima kasih telah menonton podcast with alumni in collaboration with podcast by BEM Undip. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Serta sampai jumpa di podcast episode selanjutnya.